I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman, Bapak Ibu semua? Semoga kalian hari ini bisa sehat walafiat ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga yang selalu stay, yang selalu nonton video saya ya, yang baik yang hari ini ataupun yang sebelumnya. Semoga rezeki kalian semakin banyak dan melimpah ya. Nah, sudah lama ya, mungkin ini sudah berapa bulan ya baru ada kesempatan lagi. Jadi hari ini saya akan membuat konten ya. Tentunya kontennya memang yang tidak jauh ya dari seputar tentang kompor gas, karena itu ya isi channelnya tentang memang seputar kompor gas ya teman-teman. Oke, jadi hari ini saya ada kompor gas ini ya, Quantum, nanti saya akan tunjukin ini Quantum elektrik. Dan ini kondisi nanti kita bisa lihat ya. Oke, langsung saja kita menuju ke kompornya. Nah, ini teman-teman ya, kondisi kompornya. Ini adalah Quantum 3 mata ya, atau 3 tungku ya. Dan ini menggunakan pemantik baterai. Dan ini memang kondisinya sudah mati total ya, artinya sudah tidak fungsi lagi untuk bagian elektriknya. Dan ini kita belum periksa ya. Jadi ini tipenya tipe berapa ya? Ini ada di sini ya, dia menggunakan pemantik elektronik ya, QGC 311 mesh. Dan ini kompornya boleh dibilang sudah tidak produksi lagi. Dan saya juga sudah lama ya baru ini lagi, mungkin di video-video sebelumnya sudah ada juga ya, memang kompornya ini sudah pernah saya review untuk kompor gas Quantum ini dan sudah banyak juga saya perbaiki. Tapi ini memang beberapa bulan terakhir ini kebanyakan yang sering saya perbaiki adalah merek-merek yang mekanik ya. Jadi baru ini lagi saya pegang elektrik dan ini kondisinya sangat mati total. Nah ya, sangat total, jadi ya memang mati total seperti itu ya. Dan kita lihat ini sih dari segi apa, tulisan masih ini ya, masih mulus, ini hanya kotor saja. Dan ini memang orangnya bilang belum sempat dipakai, kalau tidak salah hanya 1 atau 2 kali dipakai ya, karena memang mati. Jadi langsung posisinya langsung disimpan. Ini seperti ini. Ini kondisi burnernya juga sudah mulai penyot-penyot ya. Ini biasanya sih faktornya ini masih agak tebal, cuman dia faktornya biasanya kena panas ya, atau habis digunakan biasa kena air ya atau minyak, sehingga dia terjadi perubahan seperti ini ya. Ini kalau yang masih agak normal nih, tungku yang besarnya itu seperti ini ya. Tuh. Ini masih tebal dan ini masih apa, bulatannya masih oke ya. Dia harus cembungnya ke atas ya, tidak ada lekukan di bagian sininya. Tapi kita tidak bahas ini burnernya dulu ya, karena memang kita akan mengecek kenapa ini bisa mati total. Jadi ini sudah ditindis-tindis seperti ini, dia tidak mau menyala ya elektriknya. Oke, kita lihat bagian belakangnya, kita putar. Oh, dan ternyata ini ya masalahnya tuh, ininya tempat penyimpanan baterainya sudah kropos, sudah hancur. Dan ini saya tidak tahu juga bekasnya di mana, hanya ditinggalkan tinggal besi plat platinanya ya, seperti ini. Ini dia bagian yang positifnya dan ini yang negatifnya. Nah, kali ini bagaimana cara mengakalinya agar dia bisa hidup kembali ya. Cuman hari ini memang ini sebenarnya kompor aslinya sih menggunakan baterai ya, tapi di video kali ini saya akan rubah ya posisi untuk apa, ininya, pengancing elektriknya atau pemantik elektriknya, kita rubah dari DC menjadi AC ya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan kabel cas ya. Jadi tetap memang alirannya nanti ini dirubah ya dari AC tetap ke DC, karena ini dia hanya bisa menerima arusnya arus DC ya, jadi hanya satu arah. Tapi kita sumbernya nanti gunakan listrik ya, atau AC yang bolak-balik atau 2 arah. Oke, bagaimana cara pengerjaannya? Langsung saja kita eksekusi.
Nah, ini pertama-tama teman-teman kabelnya ini kita akan potong. Jadi untuk bagian injektornya atau jacknya ini ya, yang menunjuk ini kan biasa digunakan untuk ngecas HP ya atau speaker ya. Dan ini memang saya dapat juga di tempat sampah, jadi sudah dibuang ya, sudah berjamur juga. Nah, ini akan kita gunting. Nah, seperti ini ya. Baru ini nanti kabelnya kita kupas. Oke. Pas seperti ini. Nah, ini di sini ada terdiri dua kabel ya. Tuh, ini ada isinya tuh positif dan negatif ya. Saya nggak tahu ini warna apa yang positif atau negatifnya, tapi kita akan coba kupas dulu. Kita kupas seperti ini dan kita pasangkan di bagian ininya ya. Kita kasih turun dulu supaya lebih dekat ya, masih kelihatan teman-teman ya. Oke, dan ini sih kita ambil yang, coba ya tes yang merah dulu, kita putar ke sini. Ini hanya untuk sementara saja ya, kita ikatkan, nanti kalau memang dia bisa hidup langsung bisa kita hidupkan. Oke, ini negatifnya ya, sepertinya kurang panjang, jadi akan kita kasih panjang sedikit supaya pergerakannya menjadi panjang. Nah, supaya sampai gitu ya. Oke, kita putar seperti ini. Jadi untuk posisi selanjutnya kalau memang dia tidak menyala ya, kalian bisa bolak-balik saja ya, jadi tinggal ditukar saja. Ini hanya percobaan pertama ya. Kepala cas ini ya, kepala casnya ini boleh merek apa aja terserah, yang penting masih bagus. Kancok dan kita masukkan ke sini. Oke, nah sekarang posisi kompornya akan kita putar ya, maka ini bisa menyala atau tidak ya, biar kelihatan. Oke, ini sudah diputar. Oke, kita coba tes ya. Ya, kedengaran ada bunyi. Oke, kita pasang mixnya di sini. Kuat banget ya. Kita todongkan mixnya seperti ini, kedengaran sekali ya, suaranya tuh kuat banget ya. Dan ini tuh asli ya, tidak direkayasa. Tuh bisa kalian lihat masih dicok dan kabel yang kita pasang tadi, dan ini menggunakan gas. Sekarang kita tes apakah dia bisa menyala, dan ya ternyata bisa hidup kompornya ya. Dan ini kalau menggunakan ini kalian lebih praktis ya, artinya tidak menggunakan baterai lagi ya. Jadi kalau yang repot sering gonta-ganti baterai kan bikin malas ya, jadi nanti bisa dibuat seperti ini. Dan ini tuh caranya gampang, tinggal cari casan bekas. Cuma nanti perlu diingat ya untuk menghindari dalam jangka waktu pemakaian, kalau kita memang jangka waktu yang lama, jadi ini hanya kita gunakan atau kita hidupkan elektrik ini pada saat mau digunakan saja kompornya, jadi baru dicolok ya. Kalau sudah kompornya sudah hidup, lebih bagus dicabut ya, jangan standby terus dia untuk posisi casannya di steker atau di stop kontak ya, karena untuk menghindari bahaya ini, hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasa kalau casannya memang yang tidak bagus, biasanya banyak kejadian tuh meledak ya. Jadi ini nanti disesuaikan untuk menjaga keamanan pada saat mau dipasangkan atau kompornya mau digunakan, baru dicok ya, baru dicolok ya untuk casannya. Jadi ini lebih praktis dan lebih hemat lagi, tidak perlu ganti-ganti baterai.